Halo sahabat Safety Bewok, hari ini kita membahas tugas Departemen SHE di pertambangan. Soal dunia Yuk simak. tambang, pasti ada satu departemen yang perannya krusial banget. Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, atau yang sering kita sebut HSI. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya kerjaan mereka sehari-hari, menurut aturan yang berlaku? Yuk, kita bedah bareng-bareng tugas spesifik mereka. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Apa sih tugas Departemen Keselamatan yang diwajibkan oleh hukum? Apakah kerjaan mereka cuma sebatas ngurusin APD dan pasang spanduk peringatan aja? Wah, jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan strategis dari itu loh. Oke, ini dia peta jalan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu dasar hukumnya. Terus kita bedah satu persatu tugas di area K3 Pertambangan dan Keselamatan Operasi. Nah, setelah itu yang paling penting, kita akan lihat peran pengawas operasional dan apa bedanya. Terakhir, kita singgung sedikit soal aspek lingkungannya. Sip, langsung aja kita mulai dari fondasinya ya. Jadi, dari mana semua tugas ini datang? Jawabannya ada di sini di Keputusan Dirjen Minerba nomor 1852 tahun 2019. Bisa dibilang dokumen ini tuh kayak kitab sucinya Departemen Keselamatan. Kalau Anda buka halaman 352 dan 353, disitulah semua tugas mereka dirinci dengan jelas dan dibagi jadi dua pilar utama. Oke, mari kita masuk ke pilar yang pertama, K3 Pertambangan. Nah, pilar K3 ini fokusnya lebih ke otak dan strategi. Mereka ini kayak detektifnya tambang. Mereka ngumpulin dan menganalisis semua data kecelakaan untuk cari tahu akar masalahnya, biar nggak keulang lagi. Mereka juga yang memetakan area-area mana aja yang risikonya tinggi dan butuh pengawasan super ketat. Selain itu, mereka juga yang ngasih pencerahan lewat safety talk, membentuk dan melatih tim penyelamat, sampai menyusun laporan statistik kecelakaan. Dan yang paling penting, mereka yang mengevaluasi kinerja sistem keselamatan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal manusianya dan sistemnya, sekarang kita pindah ke pilar kedua, keselamatan operasi. Ini fokusnya lebih ke mesin dan prosesnya. Di sini, peran mereka itu mirip kayak auditor teknis. Tugasnya adalah memastikan semua hardware di tambang itu aman dan laik. Mereka ngecek apa aja, ya catatan perawatan alat, efektivitas sistem pengamanannya, sampai hasil uji kelayakan peralatan baru sebelum boleh dipakai. Bahkan, kalau ada modifikasi atau perubahan alat, mereka juga yang harus evaluasi kajian teknisnya biar tetap aman. Pokoknya, semua data operasional ini mereka analisis untuk kemudian ngasih rekomendasi perbaikan. Sekarang, kita sampai ke bagian yang sering banget jadi abu-abu di lapangan. Sebenarnya, apa sih bedanya tugas Departemen Keselamatan dengan tugasnya seorang pengawas operasional? Di mana batasnya? Regulasinya sendiri udah ngasih peringatan loh. Ada kalimat yang jelas banget bilang, tolong dibedakan. Ini artinya, kedua peran ini memang nggak sama dan nggak boleh tumpang tindih. Nah, biar jelas, yuk kita lihat spesifiknya tugas seorang pengawas itu apa. Oke, menurut Kepmen SDM 1827, tugas pengawas itu sangat jelas dan langsung. Pertama, mereka bertanggung jawab langsung secara hukum atas keselamatan anak buahnya. Merekalah yang melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan investigasi di lapangan. Jadi bukan cuma mengevaluasi laporan, tapi mereka yang terjun langsung. Dan mereka juga yang membuat dan menandatangani laporan-laporan itu. Jelas ya, mereka ini adalah eksekutor di garis depan. Oke, biar makin nempel di kepala, kita coba sandingkan deh keduanya biar perbedaannya kelihatan jelas banyak. Nah, ini dia intinya. Departemen Keselamatan itu perannya lebih helikopter view. Mereka itu sistemik dan analitis. Mereka yang menganalisis data, mengevaluasi program, dan merancang sistem keselamatannya. Ibaratnya mereka itu arsiteknya. Sedangkan pengawas operasional, mereka adalah eksekutornya. Mereka yang bertanggung jawab langsung di lapangan, mereka yang memastikan sistem dari si arsitek tadi benar-benar berjalan di tim mereka setiap hari. Jadi yang satu arsitek, yang satu lagi adalah pelaksana di lapangan. Oke, kita udah ngomongin kesehatan dan keselamatan. Tapi kan seringnya kita dengar istilah HSE. Ada huruf E-nya, yaitu environment atau lingkungan. Nah, soal lingkungan ini gimana perannya? Memang, kalau kita lihat di regulasi, bagian lingkungan ini nggak dijelaskan sedetil dua pilar sebelumnya. Tapi tugas utamanya sebetulnya simpel dan jelas, memastikan semua janji perusahaan soal lingkungan kepada pemerintah itu ditepati. Jadi, apapun yang sudah disetujui dalam rencana kerja dan biaya atau RKB, ya merekalah yang bertugas memastikan semuanya dieksekusi dengan benar di lapangan. Jadi, kesimpulan utamanya adalah, keselamatan di tambang itu nggak bisa jalan kalau cuma salah satu pihak yang bekerja.
Kita butuh arsitek sistem yang andal, yaitu Departemen Keselamatan, dan kita juga butuh eksekutor lapangan yang hebat, yaitu para pengawas. Keduanya harus bekerja sama. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, ini tugas siapa? Tapi lebih ke, gimana caranya kita bisa membangun kolaborasi yang paling ideal antara si analis di kantor dan si pemimpin di lapangan. Semuanya demi satu tujuan yang sama, nihil kecelakaan. Demikian materi singkat hari ini, sampai jumpa lagi. Salam safety bewok!